Alhamdulillah, alhamdulillah anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu basyiran lil mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita menjaga iman dan takwa kita. Kita tingkatkan iman dan takwa kita khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Banyak nama bulan Ramadan ini. Ada yang menyebut Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Barakah, yang terakhir Syahrul Tarbiyah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Syahrul Tarbiyah adalah bulan penggemblengan dan pendidikan kita. Insya Allah 1 bulan penuh. Di situ banyak pelajaran hikmah yang harus kita dapatkan. Hal tertanam di jiwa kita karena kita akan dalam hidup 11 bulan yang akan datang. Makanya puasa dikhususkan bagi orang yang beriman, akan bagi orang yang takwa, akan tercermin pada bulan 11 bulan yang akan datang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama, pelajaran yang kita dapat insya Allah yaitu kita harus dapat menjaga, menahan diri sebagaimana pada saat kita puasa. Kita menahan waktu buka berpuasa. Kita menahan atau memberhentikan waktu kita makan sahur. Dan kita menahan segala perbuatan dan perkataan kita dalam puasa. Nah, itu kita akan bawa kepada 11 bulan yang akan datang. Insya Allah tercermin di dalam lubuk hati kita. Dan kita istiqomah dari sekarang sampai 11 bulan yang akan datang. Tetap kita menjaga iman dan takwa kita. Yang kedua, kita harus bersabar. Artinya, di bulan puasa ini semua yang membatalkan puasa tidak boleh. Apalagi yang jelas-jelas makan dan minum. Sampai berkata pun, pandangan mata pun, telinga pun harus kita jaga. Kesabaran ini harus kita buktikan. Kita harus tanamkan dalam hati kita sampai di mana kita dapat memasukkannya dalam lubuk hati kita. Nah, dalam kehidupan yang nanti 11 bulan yang akan datang, kita harus sabar. Kalau kita ingin berbuat, kalau kita ingin berkata, kalau kita ingin mengambil suatu keputusan, pikir-pikir dahulu sebelum ada kesimpulan. Jangan berbicara karena akibatnya fatal buat kita maupun untuk orang lain. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kita harus jujur. Jujur itu terutama pada puasa. Tak ada yang tahu kita puasa atau tidak. Kita bisa saja berpura-pura lemas, kita bisa saja berpura-pura puasa. Tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pahalanya. Puasa yang nilai, yang memberi penghargaan, yang beri ganjaran pahala, melipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Artinya, di sini kita harus benar-benar menanamkan kejujuran. Kita benar-benar puasa berdasarkan iman dan takwa. Kalau kita puasa hanya menahan haus dan lapar dan dahaga, itu adalah orang yang jujur. Sementara diperintahkan puasa untuk orang beriman supaya bertakwa. Nah, di sini kejujuran
kita nanti 11 bulan yang akan datang berinteraksi terhadap masyarakat kepada hal yang ramai. Di situ harus kita dapat menerapkan kejujuran kepada sesama petani, sesama pedagang, sesama pegawai, bahkan sesama pejabat. Disitulah kita dipuji. Puasa ini dalam sebulan penuh insya Allah kita diajarkan, digembleng, dididik, dibina. Untuk apa? Untuk menjalani hidup yang 11 bulan yang akan datang. Jujur. Korban kejujuran adalah malapetaka buat kita sendiri. Bisa jadi untuk orang lain banyak. Bahkan sampai membuat sengsara orang banyak. Itulah pentingnya jujur. Kalau saja di dunia ini banyak orang yang jujur, saya rasa memang tidak ramai. Tetapi insya Allah umat Islam aman, damai, tentram, dan insya Allah sejahtera. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di penghujung Ramadan ini banyak-banyaklah berselawat. Jaminannya adalah sabar. Banyak-banyaklah bersedekah, berinfak, khususnya keluarkanlah zakat untuk data saudara kita yang miskin. Kalau kita puasa lapar, haus, kita puasa, kita beriman, kita puasa. Tetapi saudara-saudara kita yang miskin sepanjang hari, siang dan malam kelaparan, mereka tidak puasa. Dengan kita banyak bersedekah, berinfak dan membayar zakat, insya Allah mengurangi rasa lapar dan mengurangi kebutuhan mereka. Begitu juga dalam bulan ini atau terakhir bulan puasa ini, banyak-banyaklah istighfar, berzikir dan bertakbir. Insya Allah kita akan suci dari dosa. Karena bulan suci Ramadan ini termasuk bulan maghfirah, bulan ampunan. Suci dari dosa ibarat bayi lahir ke dunia. Hadirin sekalian dirahmati Allah, tapi perlu diingat bahwa Idul Fitri atau Lebaran bukan serba baru, pakaian baru, keadaan baru, makanan pun bermacam-macam mewah. Sesuai dengan hadis Nabi, laisa al-'aidu bil labsil jadid, innal 'aidu bil qalbil jadid. Lebaran bukan serba baru, bukan pakaian baru, rumah baru, tetapi sesungguhnya Lebaran itu atau Idul Fitri itu adalah hati kita, jiwa kita yang baru. Itu yang kita harus jaga dan kita perhatikan. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah, artinya Idul Fitri kembali suci. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kebaikan hidayah kepada kita. Kita selalu istiqamah, ya, siap untuk melaksanakan kehidupan 11 bulan yang akan datang. Dan insya Allah kita dibanyakan kemudahan kepada Allah SWT dan ditemukan bulan puasa tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar irghaman liman jahada wa kafar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون.